Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti senja di bulan Ramadan bersama siswa-siswi SD Kreatif Muhammadiyah Gombong mulai 23 Maret 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube SD Kreatif Official. Menghadirkan bintang tamu narasumber. Ikuti kuisnya dan dapatkan hadiah menarik setiap hari. Disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi sahabat kreatif bersama SD Muhammadiyah Kreatif Gombong dalam program Menanti Senja di bulan Ramadan. Insya Allah pada episode kali ini kita akan sampaikan beberapa kiat agar Ramadan kita kali ini lebih bermakna. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fima ma'nahu atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Tufattahu fihi abwabus sama. Pada bulan tersebut dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya walillahi lailatun khairun min alfi syahr. Bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu juga ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sesungguhnya dia terhalang dari seluruh kebaikan. Rawahun Nasa'i wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah mewanti-wanti kepada umatnya sembari mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah tamu yang agung, ya, bulan yang istimewa. Maka kita harus istimewakan bulan itu. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan namun kita memperlakukan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Padahal menurut Rasulullah, menurut ajaran agama Islam, afdhalus syuhur adalah bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia, yang paling baik di antara seluruh bulan-bulan yang lainnya adalah bulan Ramadan. Maka kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang beriman, kita harus memuliakan, kita harus memperlakukan Ramadan dengan istimewa. Nah, ada beberapa kiat dan cara supaya Ramadan kita pada kali ini lebih bermakna daripada bulan-bulan sebelumnya. Kiat yang pertama yaitu al-iktsar min qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sobat kreatif dimanapun Anda berada, kalau kita ingin Ramadan kita pada tahun ini lebih bermakna, maka hendaknya kita mulai sekarang sudah menentukan target. Mau baca berapa juz dalam sehari? Kita target dalam satu bulan mau khatam berapa kali?
Mau 1 kali, maka kita harus membaca 1 hari 1 juz. Mau 2 kali khatam berarti 2 juz dalam sehari. 3 kali khatam 3 juz dalam sehari, dan yang lain sebagainya. Coba kita target ya bulan kita, supaya apa? Supaya Ramadan kita lebih bermakna. Dan insya Allah ketika kita itu memperbanyak bacaan Al-Quran, maka kedekatan kita, silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan semakin kuat, akan semakin dekat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, fima ma'nahu, ya, bahwasanya ketika Al-Quran itu dibacakan alif lam mim, semisal ya dalam awal surah Al-Baqarah, alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun itu adalah la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif huruf, satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau di total, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu serupa dengan 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan lancar, dengan baik, memperhatikan tajwid, ya, panjang pendeknya tetap, ya, makhrajnya bagus, ya, maka kita akan mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila bacaan kita itu berat, ya tata'ata, ya, sangat susah, ya, sukar, ya, mungkin lidahnya belum terbiasa, ya, mungkin bacaan kita banyak salahnya, nah, maka tidak usah kita itu merasa minder, mengeluh, wah saya tidak bisa baca Al-Quran, ya sudah saya tidak usah baca Al-Quran, tidak seperti itu ya. Kita tetap berusaha untuk membaca Al-Quran semampu kita ya. Kalau orang-orang yang susah untuk membaca Al-Quran, maka dia juga akan mendapatkan pahala ya, yaitu berapa pahala? 2 pahala. Jadi bagi orang yang bacaannya lancar, bagus, memperhatikan tajwid, mendapatkan 10 pahala di setiap hurufnya. Kemudian apabila orang tersebut susah dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala dari setiap hurufnya. Coba sobat kreatif bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Belum lagi apabila dibacakan di bulan yang mulia. Bahkan ada salah satu pernyataannya mengatakan, bulan Ramadan, syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena para ulama dari zaman dahulu ketika masuk bulan Ramadan itu mereka mengkhususkan diri mereka untuk membaca Al-Quran. Nah, ada salah satu riwayat ya disebutkan oleh banyak ulama, salah satunya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, mengatakan bahwasanya salah satu contoh yang paling masyhur dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membaca dalam Al-Quran dalam 1 hari beliau menghatamkan 2 kali khatam ya. Jadi dalam 1 hari beliau membaca 60 juz ya. Maka dalam 1 bulan beliau menghatamkan berapa? 30 kali 2, 60 juz ya. 60 kali khatam, bukan 60 juz, 60 juz setiap hari. Beliau menghatamkan dalam 1 bulan 60 kali khatam. Nah, itu adalah Imam Syafi'i. Imam Nawawi juga menyebutkan banyak sekali ulama-ulama yang lebih dari itu. Bahkan ada yang mengatakan ada ulama yang 1 hari itu menghatamkan 4 kali, ada yang 5 kali ya. Kalau yang pernah saya baca itu sampai maksimal 8 kali, ada yang seperti itu. Nah, kita tidak usah bertanya bagaimana mungkin ya. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan padahal 1 hari itu 24 jam. Kenapa kok bisa seperti itu? Dalam Al-Quran nanti ada istilahnya barokatul Quran, ada namanya barokatul waktu, berkahnya Al-Quran, berkahnya waktu. Dan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kiat yang pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian yang kiat yang kedua, al-ikthar minas sunan, memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali sunnah-sunnah yang ada dalam 1 hari ini.
dan lebih baik untuk dilakukan ketika di bulan Ramadan. Salah satu yang melekat sebagai ciri khas bulan Ramadan adalah sholat tarawih, ya. Ada namanya sholat tarawih. Tetapi bukan hanya sunnah itu saja yang harus kita kuatkan di bulan Ramadan, ya. Banyak sekali sunnah-sunnah. Contohnya apa? Contohnya sholat duha, ya, harus kita lakukan. Kemudian sholat rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah sholat harus kita lakukan. Kemudian ada juga qiyamul lail, ya, mungkin sholat malam juga harus kita lakukan. Witir, ya, tarawih itu harus kita lakukan. Kita manfaatkan momen Ramadan ini sehingga Ramadan kita pada kali ini bisa semakin dan lebih bermakna daripada sebelumnya. Itu adalah kiat yang kedua. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat ketiga supaya Ramadan kita lebih bermakna yaitu dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis-majelis taklim. Dan menghadiri majelis, ya, atau mungkin bahasa Indonesianya mengaji, ya. Mengaji itu banyak sekali caranya, ya. Terlebih di bulan Ramadan itu insya Allah kalau kita punya keinginan, punya niat yang baik untuk mengaji, pergi ke majelis ilmu akan banyak tersedia di bulan Ramadan, ya. Di berbagai masjid insya Allah menyediakan pengajian-pengajian. Kalaupun toh kita merasakan sukar, susah karena mungkin terkendala dengan beberapa hal, kita bisa mengaji lewat online, ya. Banyak ustadz-ustadz yang memberikan ceramah dan kajian di bulan Ramadan. Nah, silahkan itu ikuti, silahkan pelajari, dan silahkan diperhatikan. Insya Allah dengan hal tersebut hati kita akan menjadi lebih tenang, kita lebih berilmu dan berwawasan tentang agama Islam. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat berikutnya adalah memanfaatkan waktu luang. Nah, memanfaatkan waktu luang ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita sekarang dalam momen memuliakan bulan Ramadan. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang terbatas ini sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu tersebut untuk ketaatan, hal yang Allah ridhoi dan Allah sukai, ya. Karena ada masalah dalam diri manusia itu, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering sekali dilalaikan oleh manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini sering sekali dilalaikan, dianggap remeh oleh manusia, sehingga ketika dia itu sehat, dia melakukan apapun hal yang naudzubillahi min dzalik dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah ditimpa sakit dia baru menyadari betapa indahnya, betapa mudahnya melakukan ibadah ketika dalam kondisi sehat. Itu nikmat yang pertama yang sering sekali diabaikan, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh. Apa itu faragh? Waktu luang, waktu kosong. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan kali ini kita harus memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Manfaatkan untuk membaca buku, terlebih buku-buku agama. Manfaatkan waktu untuk mengaji, mendengar kajian-kajian ustadz-ustadz. Manfaatkan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah dan yang lain sebagainya. Manfaatkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus manfaatkan waktu itu supaya apa? Ramadan kita lebih bermakna. Jangan sampai ini kita di bulan Ramadan kali ini memanfaatkan waktu luangnya dengan cara yang lain. Contohnya apa? Ya males-malesan, ya tidur, ya banyak tidur, kemudian mungkin main game online, ya dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Terlebih ini adalah bulan Ramadan yang seharusnya kita mengoptimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat kreatif yang dirahmati Allah, kiat berikutnya yaitu muhasabah.
kita harus merefleksikan diri kita. Apa saja yang kita lakukan hari ini, apa saja yang kurang, apa saja hal positif yang kita lakukan di hari ini. Harus kita muhasabah setiap hari ya. Bahkan kalau bisa 2 hari dalam dua kali dalam satu hari ya. Di pagi dan di sore. Pagi dan malam ya. Kita harus muhasabah. Supaya apa muhasabah ini? Supaya kita itu lebih menyadari diri kita. Oh, saya kurang dalam hal ini. Oh, saya alhamdulillah sudah bagus dalam hal ini. Maka kalau kita muhasabah, kita akan mengetahui titik-titik kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaikinya di hari berikutnya. Karena kalau kita tidak muhasabah, sering sekali kita terjebak ya ke dalam kesalahan yang pernah kita lakukan. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kiat selanjutnya supaya Ramadan kita lebih bermakna yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir ya, banyak wiridan ya. Banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, kemudian takbir, ya tahlil, kemudian tahmid ya. Kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah itu. Di bulan Ramadan insyaallah Allah akan melipat gandakan pahala kita, dan dengan memperbanyak zikir hubungan kita dengan Allah semakin baik. Dengan zikir kepada Allah, dosa-dosa kita yang lampau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiat-kiat yang kita sampaikan di episode kali ini. Semoga dengan kiat-kiat tersebut Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Ingat bahwasanya kita harus menjaga amalan kita, perbuatan soleh kita, supaya iman kita tetap berada di atas ya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-tha'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan maksiat yang kita lakukan. Semoga sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari golongan orang-orang yang Allah berkahi, orang-orang yang Allah berikan taufik, dan orang-orang yang Allah mudahkan dalam melakukan ketaatan. Baik, kita akan umumkan pemenang kuis episode sebelumnya. Pemenangnya adalah baik, sobat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini Ustadz ingin menyampaikan kuis ya. Kuisnya adalah berapa banyak pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dengan lancar? A. 7, B. 2, C. 10, D. 100. Terima kasih, syukron katsiron. Tonton terus program Menanti Senja setiap pukul 17.00 WIB dan dapatkan hadiah menarik setiap hari. Stay tune on YouTube channel SD Kreatif Official. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.